Kita ke sorotan lain, Saudara. Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Sejumlah upaya terus dilakukan untuk bisa memadamkan titik api. Ya, kami sudah bertahun-tahun ini melihat kebakaran, ya, baru terlihat betul bahwa ini akibat perbuatan ulah manusia. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut terus dilakukan. Kepulan asap masih membumbung tinggi di lokasi. Meski sebelumnya lahan tersebut telah berhasil dipadamkan, namun titik api kembali muncul dan semakin meluas. Minimnya sumber air membuat petugas terkendala dalam melakukan pemadaman. Ya, bahan bakar terlalu banyak, jadi asap itu mengumpul. Jadi kami harus melakukan pendekatan yang dekat atau yang di kepala api. Jadi biar apinya tidak meluas. Tadi sempat dikepung asap juga, Pak, ya? Ya, begitu. Karena arahnya berubah-ubah, ya? Ya, arahnya yang tidak beraturan gitu ya. Di Kabupaten Muaro Jambi, kebakaran lahan gambut kian meluas. Luas lahan yang terbakar kini telah melampaui 200 hektar. Kebakaran terjadi sejak Minggu pagi di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Api melahap lahan perkebunan sawit dan semak belukar dalam skala luas. Kondisi ini membuat asap pekat menyelimuti area terdampak. Api juga telah menjalar ke Desa Sungai Gelam yang berbatasan langsung dengan Desa Gambut Jaya. Warga mendesak pemerintah segera mengerahkan helikopter waterbombing untuk mempercepat pemadaman. Masyarakat harus bertanggung jawab dampak daripada kebakaran ini, baik kepada bertanggung jawab terhadap tindak hukumnya maupun tanggung jawab secara materi kepada masyarakat yang terdampak. Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Hal itu disampaikan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam rapat evaluasi penanganan dan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Saat ini, jumlah titik panas mencapai lebih dari 500 titik. Di Provinsi Riau, jumlah lahan yang terbakar mencapai 899 hektar. Dengan peningkatan status tanggap darurat, tim Satgas Karhutla menambah petugas dalam upaya pencegahan dan pemadaman karhutla. Selain itu, tim Satgas juga menggunakan alat berat untuk menyekat agar kebakaran tidak semakin meluas. Kemarin kita sudah menetapkan mulai dari tanggal 27 Maret sampai berlaku 30 November kita tetapkan status darurat siaga. Nah, per hari ini saya Gubernur Riau sudah menetapkan status tanggap darurat. Dalam rapat evaluasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut dari hasil pantauan udara ada 4 daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan cukup luas. BNPB mengatakan kebakaran yang terjadi bukanlah akibat bencana alam, melainkan karena ulah manusia. Dan ketika kami melihat dari atas, ya memang ini tahun ini meskipun tidak kemarau, tidak El Nino, tapi titik apinya besar ya Pak Menteri. Sampai-sampai di sekitar 4 kabupaten kota ini daya pandang dari pesawat heli itu terbatas sekali. Gitu. Ya. Dan kalau kita lihat dengan mata telanjang sepintas, itu memang bukan berdasarkan dari alam, tetapi akibat perbuatan manusia. Kenapa demikian? Karena antara titik api dengan titik api yang lain itu beda-beda jauh, dan itu di sekitar perkebunan kelapa sawit. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik meninjau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Kondisi kebakaran lahan yang cukup besar membuat kabut asap tebal yang mengganggu aktivitas. Pemerintah berencana meliburkan sementara aktivitas sekolah yang terdampak kabut asap. Saya belum cek, tapi namun memang sedang itu sih ada kategori sedang, tapi memang dari pantauan mata langsung tidak terlalu bagus untuk ini. Oke ya. Tadi Pak Bupati sudah memerintahkan seluruh sekolah-sekolah untuk libur SD SMP untuk besok. Kemudian pemakaian masker sepertinya saya juga tadi sudah sarankan sepanjang diperlukan segera dihimbau untuk penggunaan masker. Mungkin gitu sementara. Pemerintah sudah menurunkan 1 unit helikopter waterbombing untuk memadamkan titik api.
Penggunaan masker juga disarankan untuk warga karena kualitas udara yang terdampak kabut asap. Tim Liputan, Kompas TV.